Masih dari Kota Sorong, saudara, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun, Dinas Pendidikan Kota Sorong menyelenggarakan program seniman masuk sekolah sekaligus melatih anak-anak sekolah mengikuti lomba tarian khas Papua Yosim Pancar, tarian etnik Papua, dan lomba menyanyi solo tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA SMK se-Kota Sorong. Dalam memperingati HUT RI ke-78, Dinas Pendidikan Kota Sorong kerjasama dengan Dewan Kesenian Kota Sorong menyelenggarakan lomba tarian kreasi Yosim Pancar, tarian etnik Papua, dan lomba solis yang melibatkan semua sekolah dasar, SMP, dan SMA, SMK yang berlangsung sejak 7 hingga 21 Agustus di Gedung Serbaguna Batalion 762 km 10 Kota Sorong. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuli Admini, yang ditemui di ruang kerjanya menyatakan kegiatan lomba ini melibatkan semua sekolah dasar, SD, SMP, dan SMA, SMK. Sekaligus dalam kegiatan ini dipadukan dengan program seniman masuk sekolah untuk melatih siswa-siswi mengikuti lomba tersebut. Lanjut Kadis bahwa kegiatan ini juga untuk memeriahkan HUT RI ke-78 tahun. Yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan seniman yang ada di Kota Sorong, yaitu lomba Yospan, kemudian tari kreasi dan menyanyi solo, itu dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan kegiatan atau program seniman masuk sekolah. Jadi di dalam pelaksanaan lomba ini, sebelum mengikuti lomba itu siswa-siswi di sekolah itu dilatih oleh seniman-seniman yang ada di Kota Sorong. Nah, sehingga dengan begitu kita berharap bahwa terjadi kerjasama kolaborasi antara Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah dengan seniman-seniman yang ada di Kota Sorong. Itu kita melaksanakan program atau kegiatan seniman masuk sekolah. Nah, itu Yospan, kemudian tari kreasi, dan menyanyi solo. Nah, ini setiap tahun mulai tahun ini, dan kita berharap ke tahun-tahun berikutnya kegiatan ini akan tetap dilaksanakan. Diharapkan bahwa siswa-siswi, anak-anak sekolah itu akan lebih mengenal budaya Papua melalui seniman-seniman yang ada di Kota Sorong. Kegiatan lomba yang berlangsung sejak 7 hingga 12 Agustus Sabtu kemarin langsung ditutup juga oleh PJ Wali Kota Sorong George Yarangga, sekaligus ia menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada sejumlah sekolah yang menjadi juara dalam beberapa mata lomba itu. Kepada media ini, penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga menyatakan apresiasi dengan kegiatan lomba tarian kreasi dan lomba Yosim Pancar yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Sorong. Dirinya minta ke depan Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan berbagai event seperti ini di waktu lain dan tidak hanya di bulan Agustus dalam memperingati HUT kemerdekaan. Di sini ada Kadis Olahraga, Kepala Bidang dari Pariwisata, juga Kadis Pendidikan. Ya, kita Kota Sorong ini harusnya kita sudah punya gedung untuk punya sanggar kesenian. Ya, walaupun mungkin ada, tapi saya juga belum mendapatkan laporan. Tapi paling tidak saya ingin untuk harus kita siapkan, karena sebenarnya sesungguhnya talenta-talenta itu banyak di kota ini. Kota Sorong ini punya talenta, potensi banyak. Jangan sampai kita tidak mampu menggunakan potensi aset kita, justru dipakai sama daerah lain. Jadi harusnya kita mempersiapkan baik, sehingga kalau mau dipakai daerah lain tidak masalah. Artinya kita menyiapkan SDM kita yang baik di sini. Tapi kita juga harus bagaimana bisa menyiapkan fasilitas, sarana-prasarana yang ada untuk nanti lebih mengembangkan kreasi daripada anak-anak itu. Jadi kalau boleh mulai dari sekolah, jadi ada mata pelajaran yang khusus bagaimana pengembangan daripada mereka punya ini di sekolah, ya kalau bisa dari sekolah, kemudian mungkin ada dari pemerintah harus juga menyiapkan itu. Jadi ke depan lewat OPD-OPD yang terkait, kalau boleh bisa memberikan masukan bagaimana kita harus bisa menyiapkan ini dengan baik. Kami lagi berupaya juga mendorong untuk dibangunnya sarana-prasarana
seperti gedung olahraga Pancasila yang lebih representatif di PB. Kita berharap itu nanti akan lebih dikembangkan. Kalau ada kegiatan-kegiatan apapun bisa dilakukan di situ. Misalnya untuk sementara kita punya landscape yang di kantor wali kota, kalau sudah terbangun baik, ya ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita bisa lakukan di sana. Sehingga ya, harus kita memulai dan anak-anak kita ini harus kita kembangkan terus karena mereka ini generasi emas Papua di 2045. Ingat itu baik. Tim Liputan CWM Channel.